PT Multibintang Indonesia Tbk merupakan perusahaan minuman yang sudah cukup bersejarah di Indonesia dengan mencapai lebih dari 90 tahun. Florentius Jamie Cahyono, seorang yang cukup lama untuk melihat perkembangan PT Multibintang Indonesia ini. Ia sudah menjalani karirnya selama 25 tahun di Multibintang Indonesia. Dengan prestasinya yang sudah cukup banyak, kini ia dipercayai menjadi Direktur Supply Chain di PT Multibintang Indonesia Tbk. Lalu, bagaimana perjalanan karir Florentius Jamie Cahyono sehingga ia dapat posisi Direktur Supply Chain PT Multibintang Indonesia Tbk? Saksikan video ini sampai habis ya. Kira-kira bagaimana yang menjadi awal cerita Florentius Jamie Cahyono bisa terjun ke dalam industri multibintang Indonesia? Mulai dari sekolah dulu ya. Sekolah sih kalau saya waktu sekolah dasar itu termasuk anak yang sedikit bandel, ya. Bukan top ranking di kelas, tapi semuanya itu berubah ketika saya masuk SMP. Karena itu triggernya adalah dari sisi orang tua saya, perusahaannya mengalami kebangkrutan dan saya harus paling nggak beradaptasi dengan situasi luar yang baru, bahwa saya harus merubah semua perilaku saya, behavior di sekolah. Saya mulai jadi anak yang rajin SMP itu. SMP mulai sering juara kelas, kemudian lanjut ke SMA negeri di Semarang, kemudian setelah SMA, mengingat dengan ekonomi orang tua saya yang pas-pasan, itu saya bertekad saya harus bisa melanjutkan jenjang setelah SMA untuk ke sekolah yang siap kerja. Karena pada waktu saya sekolah dulu saya juga kerja bantu orang tua saya. Jadi pada waktu ketika ada masalah ekonomi itu, waktu saya sekolah itu saya paginya sekolah, sore harinya itu bersama orang tua saya naik angkot, jalanin angkot. Orang tua saya, bapak saya itu drivernya, saya jadi kernetnya. Itu masih kelas 4 SD. Itu saya jalani kurang lebih 2-3 tahun itu. Jadi sudah sedikit ditempa, untuk belajar mandiri sama orang tua saya. Kemudian ketika SMA lanjut ke kuliah, targetnya sebisa mungkin kuliah secepat mungkin dan bisa mulai kerja untuk membantu ekonomi orang tua. Pada waktu itu di sekolah saya yang Indonesian German Institute yang di Solo itu lulus, kemudian bahkan saya wisuda hari Sabtu, Oktober 1999, Seninnya udah kerja di MBI. MBI itu kerja saya pertama. Karena pada waktu itu targetnya yang penting cepat kerja, kemudian MBI sudah sign kontrak sama saya, kerja pertama di MBI, targetnya pertama cuma yang penting cepat kerja. Saya backgroundnya mechanical engineer. Ketika pertama kali masuk MBI, saya bekerja belum levelnya operator. Saya menyebut diri saya itu sebagai crate manager karena saya Anda tahu produk kita banyak kerat kan? Saya hanya menata kerat di atas palet. Itu tugas saya pertama di MBI. Jadi dari sekolah masuk MBI pertama sebagai entry level sebagai penata kerat di MBI. Background saya teknik mesin industri. Kerja pertama nata kerat. Itu 6 bulan pertama saya nata kerat. Dalam hati kecil, apa ini yang saya cari sih kok? Saya ke sekolah tinggi-tinggi cuma nata kerat, ya kan? Ya ternyata saya itu punya tipikal yang orang selalu penasaran dan cenderung ke perfeksionis juga. Saya pengen hasil sempurna. Ketika saya nata kerat itu, saya melihat teman saya juga ada operator yang sudah jalan mesin. Mesinnya mesin apa sih? Jadi saya ingin tahu terus. Jadi operator melihat operator jadi nata kerat, melihat operator jalan mesin, saya juga pengen aku juga pengen jadi operator gitu. Saya belajar sendiri. Saya selalu menyempatkan waktu untuk belajar sendiri, termasuk keinginan belajar saya tinggi pada waktu itu. Saya belajar
dalam 1,5 tahun itu saya bisa menguasai semua mesin di packaging, tempat packaging di Mojokerto, pabrik Mojokerto. Ketika apa atasan saya tahu loh, ini yang tadinya cuma nata kerat loh, aku bisa ngeraih mesin, akhirnya dapat promosi. Ketika saya dapat promosi dari nata kerat ke operator ke tim leader, saya selalu haus untuk melakukan satu hal yang lebih. Dan itu saya belajar lebih ketika saya ada di supervisor, tim leader. Saya mikir, tim leader saya sudah bisa, saya lihat bos saya itu packaging manager. Kerjaannya packaging manager itu apa sih? Saya juga mulai, ternyata packaging manager kerjaannya, saya selalu melakukan lebih dari yang diharapkan dari pekerjaannya. Delivering extra mile, melakukan lebih. Itu yang ternyata juga di MBI, ketika MBI itu kan culture-nya learning organization. Jadi dia MBI sangat mensupport untuk karyawan-karyawannya atau talent-talentnya yang ingin maju. Keinginan tahu yang saya yang tinggi itu bersambut baik dengan programnya MBI Learning Organization, karena mereka juga support. Kalau aku punya talent, punya karyawan yang maju, trainingnya disupport. Ketika saya ada di managerial level itu, saya mendapatkan banyak sekali support training dari MBI, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, di training oleh MBI. Jadi keinginan tahun saya bersambut baik dengan MBI yang support orang yang mau belajar tinggi, itu menurut saya faktor besar sukses saya di MBI atau di Hana. Dan itu MBI sangat terbuka, siapapun yang punya etos kerja tinggi, punya semangat belajar tinggi, pasti difasilitasi. Kita juga ada namanya talent pool, jadi orang-orang yang berpotensi itu ada di MBA talent pool yang siap untuk di-develop atau dikembangkan untuk ke jenjang berikutnya. Selama perjalanan karir saya tidak melihat ada persaingan sikut-sikutan, tidak ada, karena semua bebas berkompetisi dan terbuka. Ketika ada assessment untuk promosi, dan itu pun cara asesmennya terbuka, nilainya juga sama kan terbuka. Kalau memang kamu berniat atau punya kemauan keras mau maju, ya belajarlah yang giat dan hasilnya asesmen bagus. Kalau yang so-so nyoba-nyoba, ya akan kelihatan kamu ya akhirnya tidak terpilih. Saya waktu sekolah saya juga pengen explore traveling lah. Saya dulu cita-citanya pengen jadi service engineer, jadi service mesin bisa keliling dari negara ke negara. Dan itu bersambut baik ketika saya berkarir di MBI, dan ketika itu saya jadi engineering manager di pabrik yang di Mojokerto. Saya tetap ada kemauan keras untuk maju. Aku pengen maju lah, aku nggak puas hanya untuk jadi engineering manager. Pada itu ada ada interview oleh pihak global di supply chain conference di Thailand. Karena saya menjadi salah satu talentnya MBI, saya disuruh datang ke sana. Habis interview itu, Jamie, kita ada opportunity buat kamu, untuk jadi expat assignment untuk penugasan di luar Indonesia. Wah, itu kesempatan yang langka. Dan hanya tidak terjadi tiap tahun. Saya selalu misalnya ada kesempatan, pasti saya ambil. Kebetulan saya juga diskus sama keluarga, saya sudah punya keluarga pada itu. Keluarga, let's go. Istri saya bilang, ayo let's try, dan kita adventure lah, pindah-pindah negara. Itu pertama kali tahun 2013 itu saya meninggalkan Indonesia dari Surabaya langsung pergi ke Mongolia. Mongolia saya stay 2 tahun di sana. Mongolia untungnya dengan pengalaman saya di MBI itu bisa membawa banyak sekali performance improvement di Mongolia. Karena kalau dilihat dari maturity sebuah negara, Indonesia sama Mongolia itu dari sisi level background edukasi pendidikannya Indonesia lebih tinggi. Jadi ilmu saya bisa banyak sekali men-share ilmu saya di Mongolia. Sehingga dalam waktu 8 bulan saya di Mongolia itu saya bisa membuat performa Mongolia itu turnover 180 derajat. Dari yang tadinya agak terpuruk
dan kurang perform di global Heineken menjadi salah satu performer di global Heineken. Harusnya saya di sana 3 tahun karena dalam 2 tahun dari pihak regional sama global sudah melihat, oh performanya sudah luar biasa, saya dikasih tugas baru lagi. Oke, sudah cukup di Mongolia, oke kamu sekarang aku kasih tugas baru lagi. Disuruh bangun pabrik baru di Timor Leste. Timor Leste, pabrik baru. Jadi mulai dari greenfield namanya, mulai dari lahan terbuka sampai jadi pabrik. Saya pindah ke Timor Leste itu tahun 2015. Pas 2 tahun di Mongolia, pindah ke Timor Leste setelah 2 tahun, 2015, bangun pabrik baru. Bukan hanya pabrik baru, tapi perusahaan pertama di negara Timor Leste. Anda sendiri kan tahu kan Timor Leste sejarahnya seperti apa, merdeka dari Indonesia, kemudian punya pemerintahan sendiri. Dan ketika saya bangun pabrik di Timor Leste tahun 2015 itu, kita menjadi pabrik pertama di negara. Dari Timor Leste, dalam 11 bulan ditarget untuk membangun pabrik, langsung berdiri, on time in full, jadi pabriknya berdiri dan kita bisa produksi produk dengan good quality. Saya di sana 2,5 tahun di Timor Leste. Setelah di Timor Leste, oke, pabrik sudah jadi, sudah jalan. Kamu juga sudah mendevelop orang lokal untuk bisa menjalankan pabrik di Timor Leste. Jimmy waktunya mau pindah. Di region minta saya pindah ke Heineken Myanmar. Yangon, stay-nya di Yangon, Heineken Myanmar. Dari Heineken Myanmar, saya stay di sana 5 tahun di Heineken Myanmar. Jadi totalnya ada saya 10 tahun keliling di Mongolia, di Timor sama Myanmar. Setelah 10 tahun keliling di Asia Pasifik, sekarang kembali lagi ke MBI tahun lalu Agustus untuk menjadi Supply Chain Director PT Multibintang Indonesia. Setiap negara dia punya background yang sangat berbeda dalam sisi budaya dan dalam sisi education-nya, level education-nya. Terutama ketika sampai di Mongolia itu challenge-nya ya bagaimana saya bisa mengengage tim saya, bagaimana bisa meyakinkan bahwa oh ini seorang Jimmy yang dari Indonesia itu datang ke Mongolia dan Jimmy punya target untuk mengimprove performance di Mongolia jadi top performance di Heineken. Tantangan utama adalah meyakinkan orang lokal. Oke, bagaimana seorang ekspat ini datang, kemudian entah dari mana datang, kemudian bagaimana dia bisa mengengage, connect sama orang lokal dan membuat timnya itu benar-benar guyup dan bisa maju bersama. Itu tantangan sesuatu karena dari sisi bahasa beda, dari sisi budaya beda, dari sisi capability education mereka juga sangat beda, sangat butuh sekali support supaya mereka maju. Tantangan utama itu di Mongolia. Sisanya selain itu iklim. Di Mongolia 4 musim. Ketika saya dari Surabaya itu bulan Oktober, tanggal 23 Oktober tahun 2013 itu Surabaya temperaturnya 35 derajat. Sampai di Mongolia itu minus 19. Itu belum seberapa karena di Mongolia itu winternya itu mulai Desember sampai Januari. Desember Januari bisa minus sampai 40 derajat. Jadi challenge dengan budaya baru, orang baru yang disconnect juga iklim. Di Mongolia juga sangat. Kalau di Timor Leste ada beda lagi karena dengan negara baru dan kita menjadi perusahaan pertama itu banyak sekali keterbatasan tim lokal yang tidak bisa yang butuh effort banyak untuk diantisipasi. Sangat menang Timor Leste kan kita supply chain running produksi kan untuk mendapatkan spare part mesin itu semuanya harus dari luar negara itu. Itu ya assignment. Jadi ketika kalau kita dapat penugasan di luar negeri itu kan kita ada kontrak tertentu. Jangan kan tidak mungkin kamu ke Mongolia selamanya, enggak mungkin, pasti ada. Kalau seperti itu enggak tanda tangannya enggak berangkat ke Mongolia kan. Itu pasti ada untuk periode penugasan itu minimal 3 tahun. Oke, kemudian di Myanmar itu saya sudah di 3+2, 3 tahun plus 2 tahun. Akhir tahun kelima itu sudah kontrak saya dengan Myanmar selesai dan pada waktu itu MBI memang butuh supply chain director baru karena
sebelum saya, namanya Pak York itu dapat penugasan baru di Singapura. Jadi saat ini MBI kosong, kemudian saya diminta balik karena dari MBI sini, kita punya talent kok dipakai sama negara lain terus, kenapa nggak kita pakai sendiri? Akhirnya saya juga setuju untuk kembali ke MBI dan cukup merasa bangga melihat perjalanan saya yang dari entry level, kemudian di training dulu, ke Asia Pasifik dan lagi dan memimpin supply chain di PT MBI. Pertama kali yang saya notice berubah itu teman-teman sudah pada nggak ada. Jadi ketika saya balik itu dulunya kan saya tahu semua orang yang di pabrik Sampang Agung sama orang Tangerang saya kenal semua. Tapi setelah 10 tahun saya di Asia Pasifik, saya balik itu hanya kurang dari 30% orang yang kenal sama saya karena sisanya sudah masuk di pasar pensiun, sudah pindah ke perusahaan lain. Itu yang paling saya rasakan. Tapi dari sisi bisnis, saya lihat MBI cukup berkembang dibanding sebelum saya berangkat ke luar negeri tahun 2013. Dan in term of maturity bagaimana kita menjalankan bisnis juga sangat-sangat berbeda sekali di MBI. Lebih proporsional dan lebih mengutamakan untuk kepuasan pelanggan itu selalu kelihatan dari PT MBI. Kalau saya nilai yang terapkan itu pertama, siapapun Anda, apapun posisi Anda, apapun latar belakang pendidikan Anda itu, bagaimana Anda memperlakukan orang lain itu adalah kunci utama. Bagaimana Anda menaruh respect ke atas Anda, ke anak buah Anda, itu adalah utama bagaimana Anda bisa connect baik dengan orang. Sebagai pemimpin, setelah Anda bisa connect dengan anak buah pasti akan menurut Anda. Karena kemanapun Anda bisa pasang, mau strateginya untuk efisiensi, untuk lebih gurihnya lebih kencang, orang akan respect. Dan yang saya suka itu ada satu buku yang saya suka, itu bukunya John P. Kotter, itu Heart of Change. Itu bagaimana Anda, buku mengenai change management. Salah satu yang diomongin buku itu adalah see, feel, change. Melihat, merasakan, dan berubah. Sebagai leader itu sangat penting sekali bagaimana Anda membantu anak buah Anda melihat urgensi, ada tantangan baru ini yang harus kita lakukan sebuah tim. Setelah Anda bantu melihat, Anda membantu mereka untuk merasakan, challenge-nya buat kita ini. Karena ketika Anda menyentuh moral responsibility dari anak buah Anda, itu pasti sesuatu yang deep dive di sini mereka juga akan align sama sebagai leader. Dari situ akan men-trigger change yang ayo kita lebih baik lagi dari hari kemarin. Itu prinsipnya seperti itu. Suka perubahan dan komitmen untuk melakukan yang terbaik. Terutama MBI sendiri, bukan hanya MBI sebagai perusahaan lokal, tapi bagian dari Heineken Global. Itu untuk challenge selalu ada, dan saya mau sangat appreciate dan membuat saya stay di MBI itu bagaimana MBI atau Heineken itu memperlakukan karyawannya. Ketika MBI itu termasuk menjadi front runner sebuah perusahaan yang memperhatikan well-being atau kenyamanan seorang karyawan di tempat kerja. Itu nomor satu itu. Kalau nanti Anda Tour bisa lihat fasilitas yang kita persediakan buat karyawan, ada gym. Itu yang membuat saya, kalau dibanding sama tempat lain, MBI termasuk frontrunner bagaimana dia menyediakan well-being buat karyawannya. Kedua, bagaimana MBI atau Heineken itu fokus untuk mendevelop karyawannya dan memberi kebebasan karyawannya untuk memberikan sesuatu yang menghasilkan, doing that matters for employee, itu memberi kebebasan dan sangat support di sana. Itu yang bikin saya selama ini loyal sama MBI karena mereka sangat perhatian dengan karyawannya dari sisi kenyamanan, well-being maupun dari sisi personal development karyawan.
Ya hampir pernah atau sering lah ya. Tapi untuk saat ini saya masih punya bintang di dada saya, jadi saya masih boleh MBI untuk saat ini belum tertarik untuk ke tempat lain dan saya masih punya komitmen ya dengan posisi yang sekarang itu saya juga punya target pribadi. Bagaimana saya bisa menciptakan Jamie lain dengan talent yang ada di MBI. Itu ambisi saya itu menciptakan talent-talent baru dengan support learning dari MBI, bagaimana saya bisa membantu rekan-rekan yang dari bawah juga bisa mempunyai karir yang bagus atau karir yang mereka dapatkan. Dengan sharing pengalaman saya, dengan memberi coaching mereka, itu yang sekarang saya banyak lakukan untuk men-trigger mereka bahwa nggak impossible loh, walaupun kamu mulainya kan dari bawah, tapi bisa seorang nanti dengan kegigihanmu, dengan kemauanmu bisa meniti karir yang bagus. Karena menurut saya sukses di MBI itu apabila kesiapanmu bertemu sama. Yang bisa kamu lakukan mempersiapkan diri kamu. Nanti kalau ada kesempatan kamu yang ditunjuk, dan itu berlaku untuk saya selama 25 tahun terakhir. Ya. Cara saya merecharge energi itu dengan spend family time dan keluarga saya. Saya punya anak 3, cowok-cowok semua, dan yang kecil sendiri masih umur 8 tahun. Weekend saya selalu coba spend waktu buat mereka karena saya merasakan saya itu recharge energi ketika saya ngajak anak saya bermain, ngajak keluarga saya refreshing di weekend. Makanya di posisi yang sekarang ini banyak juga teman yang kenapa sih kamu nggak main golf, main segala karena saya melihat untuk melakukan hobi seperti itu pasti banyak waktu yang tersisa di weekend, dan saya merasa saya lebih prefer untuk spend waktu itu dengan keluarga saya. Jadi simple, spend banyak waktu buat keluarga, itu bisa merefresh dan merecharge energi saya untuk tetap punya semangat yang kerja yang bagus. Untuk saat ini ya karena di supply chain itu terus terang problemnya sangat dinamik ya. Jadi banyak sekali challenge yang hampir tiap bulan tiap tahun berganti. Dengan adanya dinamika challenge supply chain itu cocok dengan karir saya karena saya juga challenge kan. Jadi untuk sementara untuk jenuh saya sangat jarang sekali mengalami kejenuhan di bekerja. Karena saya orangnya suka challenge dan suka mentraining orang. Jadi kedua aktivitas ini yang membuat saya cukup enjoy untuk pekerjaan saya saat ini.